Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami dalam rutinitas kita, tetapi mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampaknya terhadap kecerdasan kita. Ya, kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang ternyata dapat merusak kecerdasan manusia. Terkadang dalam kehidupan yang begitu dinamis, kita mungkin tanpa disadari melibatkan diri dalam rutinitas yang seolah-olah tidak berbahaya. Namun siapa sangka bahwa beberapa dari kebiasaan tersebut dapat merusak potensi kecerdasan kita secara perlahan. Jadi, mari kita selami bersama-sama. Dalam video ini, kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu kita pertimbangkan ulang agar kita dapat meraih potensi kecerdasan kita secara optimal. Jangan lupa untuk tetap menyimak sampai akhir, karena kami juga akan berbagi tips untuk menghindari jebakan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jadi mari kita bersama-sama memahami lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaan tersebut dan bagaimana kita dapat menjauhinya demi menjaga potensi kecerdasan kita tetap cemerlang. 1. Pola makan tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat berarti mengonsumsi makanan yang tidak memberikan nutrisi yang cukup untuk tubuh dan otak kita. Ini bisa berarti makanan yang tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan rendah serat serta vitamin. Ketika kita makan makanan seperti ini terus-menerus, otak kita tidak mendapatkan bahan bakar yang baik untuk bekerja dengan baik. Seakan-akan kita memberikan mesin yang buruk bahan bakar yang jelek. Ini bisa membuat kita merasa lelah, susah berkonsentrasi, dan bahkan berpengaruh pada perasaan kita seperti cemas atau lelah secara emosional. Jadi, penting untuk memilih makanan yang seimbang dan kaya nutrisi agar otak kita bisa tetap cerdas dan kesehatan mental kita terjaga. 2. Kurang tidur. Tidur yang cukup penting bagi otak kita, seperti istirahat yang diperlukan oleh tubuh kita. Ketika kita tidak tidur cukup, otak kita bekerja kurang baik. Ini mirip dengan saat kita merasa lelah, sulit untuk fokus. Kita juga mungkin kesulitan mengingat hal-hal atau memahami sesuatu dengan baik. Pikiran kita seperti bingung dan lambat merespons. Jadi tidur yang cukup seperti bahan bakar yang membuat otak kita berfungsi dengan baik. Jangan lupakan tidur yang baik untuk menjaga otak kita tetap cerdas. 3. Kurangnya olahraga. Kurangnya olahraga berarti kita tidak cukup bergerak atau beraktivitas fisik. Ini bisa menjadi masalah karena tubuh kita bekerja seperti mesin yang memerlukan pergerakan untuk berfungsi dengan baik. Ketika kita tidak cukup bergerak, aliran darah ke otak bisa menjadi terhambat, mirip dengan lalu lintas yang macet. Ini berdampak pada kemampuan pikiran kita seperti kemampuan untuk memikirkan dan memecahkan masalah. Selain itu, kurangnya olahraga juga dapat mempengaruhi suasana hati kita, membuat kita merasa kurang bahagia. Jadi, penting untuk mencari cara untuk bergerak secara teratur agar otak kita tetap sehat dan pikiran kita tetap tajam. 4. Kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebihan. Kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebihan dapat berdampak buruk pada otak dan cara kita berpikir. Merokok dan alkohol memiliki bahan-bahan yang tidak baik untuk kesehatan otak. Ketika kita merokok, zat-zat berbahaya masuk ke dalam tubuh dan bisa merusak sel-sel otak kita. Begitu juga dengan alkohol yang berlebihan, zat-zat di dalamnya bisa mengganggu cara kerja otak dan mengurangi kemampuan kita dalam berpikir, mengingat, dan memproses informasi. Dampak ini bisa dirasakan dalam jangka panjang. Kinerja otak kita seperti kemampuan berpikir jernih, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah dapat terpengaruh jika kita terus-menerus merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk membatasi atau menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebihan demi menjaga kesehatan otak dan kecerdasan kita. 5. Terlalu banyak waktu di layar. Terlalu sering menghabiskan waktu di depan layar gadget seperti ponsel atau komputer bisa berdampak buruk. Ini karena waktu yang banyak dihabiskan untuk hal itu dapat membuat kita kurang melakukan aktivitas fisik seperti berjalan atau bergerak. Selain itu, ketika kita terlalu lama menatap layar, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan juga berkurang. Selain itu, kita juga bisa kehilangan peluang untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung, seperti berbicara dan bermain bersama teman atau keluarga. Jadi penting untuk menjaga keseimbangan antara waktu di depan layar dan waktu untuk hal-hal lain yang juga penting bagi perkembangan dan kesehatan kita. 6. Kurangnya tantangan kognitif. Kurangnya tantangan kognitif ini terjadi ketika kita terjebak dalam kegiatan sehari-hari yang terlalu rutin dan tidak menantang pikiran kita. Pikiran seperti otomatis bekerja tanpa perlu berpikir lebih dalam. Bayangkan ini seperti berjalan di jalan yang sama setiap hari, di mana tidak ada perubahan atau rintangan yang membuat kita harus memutar otak. Akibatnya, otak kita menjadi seperti mesin yang hanya menjalankan rutinitas.
Tanpa tantangan kognitif, kita kehilangan peluang untuk membangun dan mengasah kemampuan berpikir kita yang lebih tinggi, seperti pemecahan masalah dan kreativitas. Dengan mempertimbangkan tantangan baru dan berbeda, kita memberikan kesempatan bagi otak kita untuk berkembang dan menjadi lebih cerdas. 7. Kurangnya waktu untuk bersantai. Ketika kita terlalu sibuk dan tidak memberikan waktu yang cukup untuk santai dan merenung, otak kita seperti mesin yang terus-menerus berjalan tanpa istirahat. Bayangkan jika kita tidak memberi mobil kesempatan untuk berhenti dan diservis, lambat laun, performanya akan menurun. Begitu juga dengan otak kita. Saat kita merenung dan bersantai, otak kita memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari stres dan tekanan. Ini adalah momen ketika pikiran kita bisa bebas berkeliaran dan beristirahat. Tanpa waktu ini, otak kita bisa kehilangan efisiensinya. Pemulihan otak dan kesehatan mental kita terjadi ketika kita memberikan kesempatan untuk bersantai, merenung, dan mengisi ulang energi. Jadi, memberikan waktu bagi diri sendiri untuk bersantai sangat penting agar kita dapat berfungsi dengan baik secara mental dan emosional. 8. Kurangnya interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial berarti kita menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang lain, seperti teman atau keluarga. Ini dapat memiliki efek negatif pada kemampuan kita untuk berhubungan dengan orang lain dan mengatur emosi kita. Kita semua memiliki keterampilan sosial yang penting untuk memahami perasaan orang lain, berbicara dengan baik, dan menunjukkan empati. Ketika kita terisolasi secara sosial, kita mungkin merasa kesepian atau sulit mengatasi emosi kita karena kurangnya dukungan sosial. Dengan berinteraksi dan terhubung dengan orang lain, kita dapat memperkuat keterampilan sosial dan merasa lebih baik secara emosional. 9. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi terjadi ketika kita terlalu banyak mengandalkan alat atau perangkat teknologi, seperti ponsel pintar atau komputer, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan otak kita sendiri. Contohnya, jika kita terlalu sering menggunakan ponsel untuk mengingatkan kita tentang jadwal atau menghitung hal-hal sederhana, otak kita mungkin menjadi kurang terlatih dalam hal mengingat atau berpikir matematika. Seiring waktu ini dapat mengurangi kemampuan otak kita untuk bekerja secara independen. Jadi, meskipun teknologi sangat membantu, penting juga untuk tetap menggunakan otak kita sendiri agar tetap tajam dan kreatif. Demikianlah pembahasan tentang kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak kecerdasan manusia. Ingatlah, kecerdasan kita terjalin dengan kebiasaan sehari-hari. Hindari jebakan seperti mengabaikan tidur cukup, terlalu banyak layar, dan pola makan buruk. Jaga pikiran dengan membaca, berolahraga, dan belajar terus-menerus. Perubahan kecil dapat menghasilkan dampak besar pada potensi otak kita. Tetaplah disiplin dan sadar akan kebiasaan Anda. Dengan merawat diri, Anda memelihara kecerdasan jangka panjang. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, dan tentu saja subscribe untuk mendukung kami dalam menghadirkan konten yang bermanfaat seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.